Halo, selamat datang di channel Exclopedia. Oke guys, kali ini kita akan membahas orang-orang yang berhasil selamat dari kematian. Takdir hidup dan mati seseorang memang misteri besar kehendak Tuhan. Tidak peduli bagaimanapun dekatnya seseorang dengan ajal, bila Tuhan belum menjatuhkan vonis mati, maka orang tersebut masih akan terus menjalani kehidupannya. Yuk, langsung saja kita simak. Berikut daftar orang-orang yang berhasil selamat dari kematian. Namun, sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe agar bersama kita berbagi informasi menarik dari channel Exclopedia. Vesna Vulovic. Coba bayangin deh guys, gimana rasanya melompat dari pesawat dengan ketinggian 10.000 meter dan tanpa parasut. Kira-kira itulah yang dialami oleh Vesna Vulovic. Pramugari dari pesawat ini memilih melompat dari pesawatnya saat melewati hutan bersalju karena pada saat itu pesawatnya sedang diserang oleh teroris. Kebetulan pada saat itu tengah bergejolak peperangan. Sehingga pada salah satu penerbangan dipasangi bom oleh sekelompok teroris. Pilihan Vesna Vulovic ini untuk melompat dari ketinggian tersebut mungkin tepat karena tak ada seorang pun yang selamat dari tragedi ini. Roy Sullivan. Dalam beberapa kasus, menyebutkan bahwa petir mampu membuat nyawa seseorang melayang dengan cepat karena daya sengatnya yang sangat tinggi. Akan tetapi, berbeda dengan pria ini. Karena dia pernah merasakan 7 kali tersambar petir. Hidup Sullivan selalu diikuti rasa takut akan amarah alam karena beberapa kali menyambarnya. Bahkan, saat dia duduk santai di depan rumahnya, petir pun rela mengunjunginya. Tak salah jika dia mendapatkan julukan sebagai The Human Lightning Conductor. Namun sepertinya sambaran ketujuh terlampau amatlah keras, sehingga berhasil merenggut nyawanya. Truman Duncan. Pria satu ini bekerja sebagai orang yang bertugas untuk memindahkan jalur rel kereta api. Nasib sial dialami pada tahun 2006 ketika dia terjatuh ke bagian rel kereta api dan langsung digilas kereta api yang datang. Ajaibnya, Truman Duncan masih bisa bertahan hidup meskipun tubuhnya terbelah menjadi 2 bagian. Bahkan, dia sendiri yang menelpon polisi untuk meminta bantuan. Setelah kejadian tersebut, Truman Duncan hanya hidup dengan setengah bagian badannya. Carlos Rodriguez. Pria satu ini hidup dengan setengah tempurung kepalanya, sehingga sepertinya dia memiliki setengah bagian kepala. Cedera ini didapatkan dari kecelakaan mobil saat dia mengendarai mobil di bawah pengaruh narkotika. Akibatnya, dia harus kehilangan sebagian besar tengkorak bagian depan. Untungnya dia masih bisa selamat dan bisa melanjutkan hidupnya. Aaron Ralston. Jika kamu pernah menonton film 127 Hours, pasti kamu mengenali sosok Aaron Ralston. Karena film ini memang diadaptasi dari kisah nyata dirinya. Kisah ini menceritakan perjuangan Aaron yang terjebak di celah lembah Blue John Canyon dengan kondisi tangannya terjepit pada batu. Lalu, berbagai cara dia lakukan untuk lolos dari maut dan akhirnya dia memutuskan untuk mengamputasi tangannya sendiri. Dia mampu bertahan kurang lebih dari 127 jam di lembah tersebut. Wenceslao Mogel. Pria satu ini merupakan tawanan akibat revolusi Meksiko. Dia divonis dengan hukuman mati dengan cara ditembak. Terdapat 9 orang yang mengeksekusinya dengan persenjataan lengkap. Setelah mereka melakukan tugasnya dengan menembakkan 9 peluru ke tubuh Wenceslao Mogel, pemimpin Algojo ingin memastikan kematiannya dengan menembakkan kembali ke bagian tempurung dengan jarak yang dekat. Akan tetapi, yang terjadi adalah dia berpura-pura mati setelah terkena tembakan tersebut. Kemudian, setelah para Algojo pergi, dia meminta tolong warga sekitar untuk mendapatkan pertolongan. Dan tidak disangka-sangka, pada tahun 1937, dia hadir dalam acara terkenal
Di salah satu stasiun TV, Prince Selak. Kalau sekali saja selamat dari maut membuat kita luar biasa bersyukur, lalu gimana kalau 7 kali? Iya, kamu gak salah dengar. Pria satu ini bisa dibilang sebagai orang yang mempunyai nyawa layaknya kucing. Karena berbagai keberuntungan, selamat dari maut. Peristiwa awal dimulai dari tahun 1962. Ketika sebuah kereta yang ditumpangi Prince keluar dari jalur dan terjun ke sungai yang dingin. Dari 17 orang yang meninggal dunia, hanya Prince Selak yang selamat dan dia hanya terkena patah tulang pada bagian lengannya. Berikutnya, pada tahun 1963, ada insiden kecelakaan pesawat di mana Prince Selak jatuh di tempat tumpukan jerami. Sedangkan pesawatnya hancur dan menewaskan 19 orang. Tahun 1966, dia juga terlibat dalam kecelakaan bus yang menewaskan 4 orang dan tentu saja tidak ada Prince Selak di dalamnya. Tahun 1970 dan 1973, mobil yang dikendarainya terbakar, akan tetapi Prince Selak berhasil menghindarinya. Tahun 1996, mobil yang dikendarai Prince mengalami kecelakaan dengan bertabrakan dengan truk. Namun, sialnya, mobil yang dia kendarai menabrak pagar pembatas dan jatuh ke jurang. Tetapi tenang, Prince masih bisa selamat karena Prince melompat keluar dari mobil dan bergelantungan di dahan pohon sebelum mobilnya terjatuh ke jurang. Gak cuma itu aja, Prince Selak memang pantas untuk dinobatkan sebagai manusia paling beruntung di dunia. Kenapa? Pada tahun 2003, tepat setelah ulang tahunnya yang ke-73, Prince memenangkan lotre sebesar $1 juta atau 15 miliar rupiah. Padahal itu pembelian lotre pertamanya. Wah, luar biasa banget ya. Nah, itu tadi rangkuman orang-orang yang beruntung selamat dari kematian. Ada yang pernah mengalami? Kalau memang ada, bagikan pengalamanmu di kolom komentar ya. Oke guys, sampai sini dulu ulasan kita kali ini. Sampai jumpa, terima kasih. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Bye-bye.